Ketok kayak di web. Iki lho ketok Kak. Beb video ini aman ya? Ya, aman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to English Tech. Hari ini saya akan mereview sebuah laptop Acer Swift 3 SF31456G. Sebuah laptop yang disebut sebagai ultrabook karena bentuknya yang tipis. Nah, kali ini kita akan membahas kira-kira laptop ini bagus tidak, apa kelemahannya, apa kelebihannya. Cuma menurut saya, singkat di awal, laptop ini cocok untuk kalian kerja sehari-hari sebagai guru, sebagai desainer tipis-tipis. Ini cocok. Game ringan, nah ini cukup cocok. Gimana laptopnya? Kita saksikan. Stay tune di video ini. Halo guys, hari ini saya akan review laptop Acer Swift 3 SF31456G. Ini adalah laptop keluaran sekitar tahun 2019 yang saat itu dibanderol dengan harga sekitar 10 jutaan untuk versi Core i5 generasi 8 dengan dedicated GPU Nvidia MX 250 2GB untuk VRAM-nya. Kita bahas dulu dari bodinya. Ini terbuat dari metal, entah mungkin aluminium ya. Dan ada logo Acer di sini yang timbul begitu ya. Mungkin ini memberikan kesan premium ke laptop ini. Lalu di sini ada body, ada bagian yang plastik. Ini di sekitar engsel. Nah, ini ada yang plastik seperti ini. Cuman hanya di sini saja sepertinya. Lalu di bagian bawah ada beberapa stiker. Termasuk juga ada di sini untuk lubang masuknya udara mungkin ya di sini, dan lubang keluarnya ada di sini. Di dekat dengan engsel ini ya. Di sini ada. Nah, cuma memang kalau kalian butuh fan tambahan begitu ya, yang bentuknya seperti yang biasanya diletakkan di samping gitu ya. Ada fan begitu, vakum gitu ya, vakum fan seperti itu. Nah, itu kurang cocok karena memang ini fannya yang keluarnya dari belakang seperti ini. Lalu ya kita bisa lihat di sini modelnya, dia adalah Acer Swift S4010. Di sini tulisannya seperti itu. Cuma memang di DXD ya kalian akan lihat seri lainnya, nama lain dari laptop ini yaitu SF31456G. Oke, kita ke port-port yang ada di sini. Di sebelah kiri ada Kensington lock. Lalu ada indikator baterai dan juga indikator power. Lalu USB, sepertinya ini masih 2.0 ya. Dan ada SD card di sini untuk slot SD card. Bagi kalian yang punya kamera begitu, jadi gampang, tinggal plug and play ya harusnya. Cuma memang perlu install driver biasanya. Di bagian depan seperti ini. Oh iya, kesannya laptop ini cukup tipis ya, dan ada yang bilang ini adalah ultrabook ya, ultrabook begitu ya. Nah, di sebelah kiri ini ada port charger, ada port HDMI, lalu ada dua port USB 3.0 yang ada juga di sini sepertinya untuk charging ya. Di sini ada USB yang mungkin tegangannya lebih tinggi untuk charging gitu ya, untuk device kalian. Entah ini always on USB atau bagaimana, saya kurang tahu. Lalu di sini ada Type C, juga di sini. Kalian bisa membelikan ekstensi untuk USB jika kalian butuh tambahan port begitu. Kalian bisa belikan seperti yang saya punya. Ini yang paling murah ya. Jadi ini Type C to USB 2.0 ya. Tapi ini sebenarnya warna biru, cuman saya tidak tahu ini speednya apakah setara dengan 3.0 atau hanya 2.0 saja. Oke. Nah,
Lalu ada audio di sini ya, port audio. Oke, tidak berlama-lama lagi kita akan buka. Oh ya, baterai untuk laptop ini baterai tanam ya di dalam. Kita akan buka laptop ini. 1, 2, 3. Jeng 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 jeng. Wow. Oke. Nah, laptop ini laptop ini punya layar anti glare ya. Jadi kalau kalian ada lampu begitu yang ada di sekitar kalian begitu, di belakang kalian khususnya di belakang meja kerja kalian, bisa tidak terlalu mengganggu ya, dibandingkan ketika kalian layarnya tidak anti glare. Lalu bisa kita lihat di sini stikernya ada 2. Lalu di sini sebenarnya ada stiker hitam biasanya kalau masih baru ya, ada stiker hitam yang menunjukkan spesifikasi. Terus laptop ini juga dilengkapi dengan fingerprint di sini. Ini fingerprintnya juga cukup sensitif. Dan juga bezelnya sudah bezel-less ya. Bezelnya sudah bezel-less. Bezelnya sudah tipis. Lalu juga ada kamera di sini. Ini kamera webcamnya. Ada logo Acer. Ini keyboardnya. Saya kurang tahu ini karena unitnya second, jadi kurang tahu ini adalah keyboard originalnya atau sudah replace dari hasil ganti ya. Tapi ini ada backplitnya. Oke, kita nyalakan tombol powernya di sini. Nah, ada logo Acer ya. Maaf ya terganggu dengan ada sinarnya ya, mungkin agak kesini dikit ya. Nah. Nah, mungkin begini lebih bagus. Oke. Oke, di sini saya menggunakan Windows 11 Home. Ini adalah Windows bawaan dari laptop ini. Jika kalian install Windows 11 yang kalian download dari situs Microsoft.com, lalu kalian install. Jika kalian punya lisensi bawaan, maka dia akan mengikuti versi Windows dari lisensi yang kalian miliki di laptop kalian. Dan inilah bentuk dari desktopnya. Mungkin kalian sudah notice bahwa ini layarnya Full HD ya. Jadi kalian bisa setting seberapa besar meja kerja kalian di desktop kalian ya. Dan selanjutnya kita akan bahas juga untuk layarnya, dia pakai panel IPS ya. Panel IPS dengan besar layar 14 inch. Ya, itu asiknya bezelnya sudah tipis ya, sudah cukup kekinian lah. Dan enak dibawa kemana-mana. Nah, untuk sehari-hari sih sudah cukup responsif. Speednya kita lihat di task manager ya. Oke, untuk speed CPU-nya bisa sampai 3,5 GHz jika kalian aktifkan turbo boost-nya. Cuma memang lebih rawan suhu lebih panas ya. Bagusnya setelah saya ganti pasta dengan Noctua, mana pastanya ya? Nah, ini saya ganti pasta dengan ini. Cukup bagus untuk handle suhunya. Jadi walaupun sudah saya aktifkan turbo boost-nya, suhunya bisa masih stabil di bawah 90. Walaupun kadang-kadang pernah sih mungkin pemakaian berat begitu sampai ke 90. Nah, ini kita bisa lihat. Kita coba zoom in ya. Nah, ini suhunya maksimal bisa 83 derajat Celcius ya, walaupun kurang jelas ini ya di sini. Nah, rata-ratanya 70 derajat Celcius ya. Oke. Nah, kita matikan dulu wifi-nya ya, nanti biar tidak ada WhatsApp lagi yang masuk. Oke. Lalu kita zoom out lagi. Nah, untuk laptop saya ini dibekali dengan memori RAM 12 GB. Kita biarkan suhunya berjalan di belakang. Dengan memori RAM 12 GB, onboardnya 4 GB dan
RAM tambahannya 8 GB. Saya menggunakan kita menggunakan SSD NVMe 120 GB ya, yang kesehatannya sebenarnya sudah tidak prima lagi ya. Ini sudah tinggal 72%. Cuma masih oke untuk dipakai. Ini adalah SSD Samsung MZVLW 128 GB ya, maaf. Dan tambahan harddisk, saya punya harddisk 1 teranya, ini 1 terabyte ya harddisknya. Ini sudah tidak bawaannya, karena bawaannya saya jual karena mirip, karena yang bawaannya ini saya tukar dengan laptop lain. Jadi ini cukup enak ya untuk kerja sehari-hari dengan NVMe dan harddisk seperti itu. Sudah cukup untuk menyimpan berbagai macam file. Untuk SSD-nya bisa untuk digunakan untuk OS-nya, sedangkan untuk harddisknya bisa untuk menyimpan file-file. Ini saya sudah coba menggunakan untuk render file After Effects, lalu juga untuk main game. Ini cukup mumpuni ya, karena VGA-nya ini ya sebenarnya MX250 itu kadang-kadang memiliki dua versi VGA. Yang satu itu untuk yang low power, yang satunya lagi yang untuk normal ya sepertinya ya. Nah, yang punya saya ini yang versi normal. Nah, ini ada salah satu hasil render begitu ya. Oke. Selain itu untuk kerja ya sudah oke, buka Canva dan sebagainya sudah cukup fine ya. Oh, ini offline ya, karena saya masih offline tadi. Jadi kalau saya buka nanti WhatsApp-nya keluar ya. Jadi ya masih oke lah, masih smooth ya. Untuk kerja sehari-hari ini sudah oke. Sekarang kita ke speaker ya. Speaker itu mungkin mirip dengan speaker yang lain ya. Saya sih tidak tahu. Coba kita shutdown dulu. Kita akan coba bongkar bawahnya ya setelah ini ya. Saya rasa itu. Oh iya, kamera ya. Lupa kamera. Ya, kameranya seperti ini ya. Jadi sebenarnya cukup oke ya. Cuman karena mungkin ada sinar ini jadi tidak kelihatan ya. Tidak kelihatan sinar. Mana ya cahayanya di mana? Ya seperti inilah ya. Tapi ini karena ada kamera, ada sinarnya jadi nggak kelihatan. Nah, ini mungkin bisa lebih kelihatan. Nggak jelek juga, nggak yang mungkin nggak yang oke banget gitu mungkin ya. Ya khas kamera laptop baru mungkin ya, bisa dibilang seperti itu. Saya nggak bilang khas laptop jadul, karena laptop jadul biasanya kameranya bisa jadi lebih ini ya, lebih kurang jelas begitu ya. Oke, saya shutdown. Kita coba bongkar bagian dalam dari laptop ini. Nah, menarik nggak tuh? Harusnya sih menarik bagi kalian yang suka oprek-oprek laptop ya. Biasanya kan ada tuh orang-orang yang suka oprek-oprek sendiri ya, karena budget untuk ke kang servis. Oke, kita akan matikan. Nah, ini penting nih mungkin ya bagi teman-teman. Jadi biasanya saya kalau tutup pisahkan. Jadi biasanya kalau saya tutup laptop ini, saya gunakan kain ini untuk menghindari flek keyboard di layar ya. Karena ini biasanya bisa, kalau kita tidak berikan kain seperti itu, biasanya ada flek yang timbul gitu ya di layar. Oke, kita bongkar. Jadi ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 baut. Cuma ini 2, 3. Nah, oke, inilah bagian dalam dari laptop Acer Swift 3 SF
31456G. Cuman saya tidak tahu ini speakernya apakah bawaan atau bukan ya. Ini ada 2 speaker yang seperti ini, ada 1 speaker yang seperti ini di kanan ini ya, di kanan ini. Nah, ini baterainya, ini fan-nya. Jujur li fan-nya ini sudah gantian, bawaannya adalah ini ya. Ini rusak, dia berisik. Sepertinya karena saya render terlalu lama dengan mode turbo boost juga, render After Effects, sehingga kalah di sininya ya, di fan-nya. Saya ganti dengan fan yang kompatibel ya. Kalian kalau mau ganti fan harus ganti yang kompatibel dengan laptop kalian. Lalu ini adalah harddisknya, dan ini adalah SSD NVMe Samsungnya dengan speed. Wah, tadi belum tes speed ya. Dengan speed nanti kita tes lagi dah. Dan ini adalah tempat RAM, tambahan RAM. Lalu ini prosesor, dan ini VGA-nya. Lalu ini WiFi ya, ada WiFi adapter. Ini untuk keyboard di sini, port keyboard. Jadi kalau kalian ganti keyboard berarti copot semua. Itu aja sih ya, sepertinya yang penting. Nah, ini bentuknya. Oke. Oh, ini ada yang sampai 90 ini. Makanya saya biasanya minimalkan. Gimana dengan menggunakan power plan ya. Saya biasanya menggunakan balanced untuk agar lebih dingin ya, dengan membatasi maksimum speed prosesornya. Ini maksimum speed prosesornya di sekitar mungkin 98 atau 95, itu sudah cukup. Nah, ini 98 ya. Ya, itu ya. Itu sekaligus trik ya, biar kita bisa menurunkan suhu prosesor. Karena kalau kita turunkan ke situ, nah clock prosesornya ini maksimal jadi 1,8 GHz. Jadi dia ke, nah ini seperti ini ya speednya ya. Jadi kalau kalian lihat di task manager mungkin speednya, ini saya pakai aplikasi Cortem ya untuk melihat speed prosesor, lalu juga suhu dan HW info juga. Semuanya setahu saya freeware ya, bisa gratis ya. Nah, ini speednya maksimal di 1,8 GHz, tidak bisa ke atas ke turbo boostnya mungkin ya, tidak bisa ke 3 GHz ya. Kalau kita matikan, cuman suhunya lebih adem. Coba kita lihat, kita pakai HW info ya, kita mulai dari awal lagi. Maksimum temperaturnya itu bisa cuman sampai 70 mungkin, atau sampai 60-an aja. Lebih awet nanti laptopnya, dan speednya juga ya, walaupun memang lebih slow sedikit ya, cuma masih oke menurut saya ya, walaupun lebih slow sedikit, cuma speednya cuman lebih baik juga untuk prosesor kita ya, hardware kita. Ini speed kita bisa lihat maksimumnya masih di angka 59 derajat Celcius. Wow ya, cukup asik ya. Nah, ini sudah keluar hasilnya semua, jadi seperti ini untuk SSD nya. Oke, jadi itulah review dari laptop Acer Swift 3 SF31456G ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua. Oh ya. Oke, sekarang kita bahas ringkasannya. Jadi, kelebihan dari laptop ini adalah bodinya yang cukup tipis dan kekinian, bezel tipis, dan juga prosesor yang cukup mumpuni buat kerja sehari-hari dengan i5 8256 sepertinya ya, 8256U dengan 4 cores dan
8 threads sepertinya ya. Jadi sekitar 8 CPUs kalau kita lihat di XDiap. Juga dengan RAM onboard 4GB dan RAM tambahan 8GB itu sudah cukup oke untuk sehari-hari. Dan juga dengan bantuan VGA MX250-nya 2GB itu sudah oke banget buat main game dari ringan ke medium ya. Selain itu juga untuk desain juga cukup membantu. Dan semua port berfungsi dengan oke. Selain itu dengan layar IPS dan Full HD itu sangat membantu kalian nyaman untuk bekerja agak lama di depan layar. Biasanya memang kendala dari Acer ini, saya juga punya teman yang juga punya kendala di engsel bagian sini ya. Ini memang bisa menjadi mungkin bagian yang perlu di-upgrade di laptop-laptop yang lebih baru. Ini sepertinya milik saya juga, kalian bisa lihat ada seperti gap begitu ya. Nah ini berkas servisan sepertinya, cuma sudah oke ya, nggak masalah, nggak mengganggu saat ini karena sudah diservis. Selain itu memang kendalanya ada di casnya. Nah punya teman saya juga sudah ganti cas, cuman saya masih bertahan dengan yang ori. Jadi di bagian sini nih rawan sekali ketekuk-tekuk, dan ini punya saya juga kadang ada gangguan di sini, perlu disesuaikan agar bisa ngecas gitu ya. Nah, ini adalah cas orinya. Nah, ini. Oke. Oh iya, selain itu kelebihannya adalah spare part-nya ya, seperti yang saya sampaikan tadi agak murah, spare part-nya cukup reasonable ya harganya. Dan juga untuk layarnya yang Full HD itu harga di pasarnya itu masih cukup murah ya, sudah turun sepertinya ya. Dulu mungkin dulu laptop Full HD IPS masih 900-an, ini saya cek sudah sekitar 400 atau 500-an. Itu saja. Kalau kalian ada pertanyaan bisa kalian tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan like video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses English Tech.